kami dari kelompok 3 kelas AK31R, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, nama saya Janita Kamila Bita. Nama saya Faiza Zarani. Winarsa Tama. Di sini kami ingin membahas chapter 10, yaitu akuisisi dan disposisi dari properti, pabrik, dan peralatan. Tujuan pembelajaran pada chapter ini yaitu 1. Untuk menerangkan aset tetap. 2. Untuk identifikasi item-item yang termasuk dalam perhitungan kos aset tetap. 3. Menjelaskan masalah akuntansi untuk aset tetap yang dibuat sendiri. 4. Untuk menjelaskan masalah akuntansi yang berhubungan dengan kapitalisasi bunga selama konstruksi. 5. Menjelaskan masalah akuntansi dalam perolehan dan penilaian aset tetap. 6. Menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan. Dan yang terakhir dapat menjelaskan pelakuan akuntansi disposisi aset tetap. Aset tetap atau PPA atau Property, Plant, and Equipment adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan dengan umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun itu berarti aset lancar atau tidak tetap. Aset tetap ini digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Dan biasanya ini digunakan lebih dari 1 tahun dan didepresiasi. Dan aset tetap ini berwujud kayak seperti tanah, bangunan yaitu kantor, pabrik, gudang, dan peralatan seperti mesin, mebel, perlengkapan, dan peralatan. Perolehan aset tetap ada yang namanya kos historis yang berupa kas atau seluruh pengorbanan yang dapat diukur dengan kas untuk memperoleh aset tersebut sampai kondisi siap digunakan. Perusahaan menilai aset tetapnya dengan menggunakan yang pertama kos dan yang kedua nilai wajar atau direvaluasi. Yang kedua ada kos tanah, itu terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanah siap digunakan. Biasanya terdiri dari harga beli, biaya balik nama, komisi, biaya notaris, dan lain-lain, biaya pemerataan dan sebagainya sampai tanah siap dipakai, biaya-biaya pembebasan jika tanah digunakan, serta biaya improvement tanah yang mempunyai umur ekonomis sama dengan tanah. Biaya improvement tanah ini yang mempunyai umur ekonomis terbatas, perlakuan akuntansinya disendirikan dan didepresiasi sepanjang umur ekonomisnya. Misal, lapangan parkir, gorong-gorong, taman, dan lain-lain. Tanah yang dimiliki untuk tujuan investasi digolongkan sebagai investasi, sedangkan tanah yang dimiliki developer digolongkan sebagai persediaan. Lalu selanjutnya ada kos bangunan, yaitu termasuk seluruh biaya atau pengorbanan ekonomis untuk mengakuisisi atau membangun bangunan atau gedung. Biasanya terdiri dari biaya bahan bangunan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead untuk membangun, serta biaya untuk arsitek dan biaya pengurusan IMB. Selanjutnya ada kos peralatan, yaitu termasuk seluruh pengeluaran untuk memperoleh peralatan sampai dengan siap digunakan. Terdiri dari harga beli, biaya angkut dan penanganan, biaya asuransi selama pengangkutan, biaya setting, instalasi, dan lain-lain, serta biaya untuk percobaan. Aset tetap dibuat sendiri, yaitu terdiri dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead bisa diperlakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama hanya terdiri dari BOP variabel, dan yang kedua pembebanan sebagian BOP selama proses konstruksi. Nah, perusahaan ini lebih sering memakai metode yang kedua. Selanjutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Jadi ada 3 pendekatan untuk pelakuan biaya bunga selama konstruksi, yaitu tidak dikapitalisir,
Yang kedua, kapitalisasi biaya sesungguhnya selama konstruksi dengan modifikasi, yaitu menggunakan IFRS, menaikkan kos aset tetap. Dan yang terakhir, kapitalisasi seluruh kos pendanaan. Biaya selama konstruksi, IFRS mensyaratkan kapitalisasi biaya bunga selama konstruksi dengan modifikasi konsisten dengan kos historis. Kapitalisasi meliputi 3 item, yaitu yang pertama, ada aset yang dibuat, kedua, periode kapitalisasi, dan yang ketiga, jumlah yang dikapitalisasikan. Yang pertama, aset yang dibuat. Itu periode waktu sampai aset dibuat siap digunakan. Ada dua macam aset, yaitu yang pertama, aset yang dibuat untuk dipakai sendiri dan aset yang dibuat untuk dijual atau disewa belikan. Periode kapitalisasi dimulai ketika terjadi pengeluaran untuk membuat aset, kegiatan untuk menyelesaikan aset dalam konstruksi, dan terjadi biaya bunga, dan berakhir ketika aset sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Jumlah yang dikapitalisasi, yaitu kapitalisasikan jumlah terendah antara satu, biaya bunga yang sesungguhnya dengan biaya bunga yang bisa dihindarkan, yaitu biaya yang bisa dihindarkan apabila perusahaan tidak membuat aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Berikut ilustrasi dari aset kapitalisasi sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2011, Blue Corporation meminjam dari State Bank sebesar $200.000 dengan bunga 12% untuk digunakan membangun gedung yang akan digunakan sendiri. Konstruksi dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan pengeluaran selama tahun 2011 adalah itu menggunakan pengeluaran aktual, yaitu Januari tanggal 1 2011 sebesar $100.000. Terus dia punya utang obligasi 10 tahun $500.000 dan bunga 14%. April 30 2011 sebesar 150.000, terus November 1 2011 sebesar 300.000, dan Desember 31 2011 sebesar 100.000. Jadi total pengeluarannya sebesar 650.000. Untuk 300.000 tadi itu merupakan utang wesel 5 tahun yang sebesar 300.000 dengan bunga 10%. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama itu menentukan aset yang memenuhi kualifikasi untuk kapitalisasi aset. Tujuan kepemilikan aset memenuhi syarat karena aset memerlukan periode waktu untuk siap digunakan dan aset akan digunakan untuk operasi perusahaan. Yang langkah kedua itu menentukan periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi mulai 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 karena pengeluaran telah dilakukan dan biaya bunga terjadi ketika konstruksi sedang berlangsung. Langkah ketiga itu hitung rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Yang langkah keempat merupakan menghitung bunga aktual dan bunga terhindarkan. Pemilihan tingkat bunga yang tepat itu yang pertama, untuk bagian rata tertimbang, akumulasi pengeluaran yang kurang atau sama dengan jumlah yang dipinjam khusus untuk mendanai konstruksi aset, gunakan tingkat bunga yang disepakati. Sementara untuk bagian rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang lebih besar dari jumlah yang dipinjam khusus untuk mendanai konstruksi aset, itu menggunakan rata tertimbang tingkat bunga untuk seluruh utang yang ada pada periode tersebut. Dan langkah kelima itu mengkapitalisasi bunga aktual. Berikut ilustrasinya. Pada tanggal 1 November 2010, Shala Company mengontrak Fever Construction Co. untuk membangun sebuah gedung senilai $1.400.000 di atas bidang tanah yang memiliki kos $100.000 yang dibeli dari kontraktor dan dimasukkan dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran selama tahun 2011 sebagai berikut. Tanggal 1 Januari dia membayar $210.000. Tanggal 1 Maret, Shala membayar $300.000. Dan tanggal 1 Mei, Shala membayar $540.000. Dan terakhir, Shala membayar $450.000 pada tanggal 31 Desember. Total keseluruhannya
$210.000 ditambah $300.000 ditambah $540.000 ditambah $450.000. Lalu pengeluaran yang Syala keluarin itu sebesar $1.500.000. Ilustrasi lainnya, pembangunan gedung ilustrasi lanjutannya. Pembangunan gedung selesai dan siap ditempati pada tanggal 31 Desember 2011. Syala memiliki utang per 31 Desember 2011 sebagai berikut. Yang pertama ada utang konstruksi. Itu Basel berjangka 3 tahun, bunga 15% untuk mendanai pembelian tanah dan pembangunan gedung tertanggal 31 Desember 2010, bunga dibayar setiap 31 Desember. Itu berjumlah $750.000. Yang kedua ada utang lainnya. Syala memiliki wesel berjangka 5 tahun, bunga 10% tertanggal 31 Desember 2007. Dan bunga dibayar 31 Desember. Itu yang harus dibayar adalah $550.000. Dan utang lainnya yang lain adalah obligasi berjangka 10 tahun, bunga 12%, tertanggal 31 Desember 2006. Bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember. Dan jumlah yang harus dibayarkan Syala sebesar $600.000. Selanjutnya ada perolehan aset tetap PPE. Yang pertama itu ada potongan tunai. Biasanya mengurangi kos aset tetap. Yang kedua itu ada pembayaran angsuran. Itu aset yang dibeli melalui kredit jangka panjang. Dicatat sebesar nilai sekarang dari pembayaran angsurannya. Yang ketiga itu ada pembelian lump sum atau gabungan. Cost lump sum dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatif. Dan yang keempat ada aset dibeli diperoleh dengan ditukar dengan saham biasa. Itu dicatat sebagai harga pasar saham. Yang pertama, perolehan aset tetap melalui pembelian tunai. Itu harga perolehan aset tetap sama dengan jumlah kas yang sama, kas yang dibayarkan untuk mendapatkan dan menempatkan aset tetap sampai dengan kondisi siap untuk digunakan dalam operasi. Jika pembelian dilakukan secara lump sum atau gabungan untuk beberapa jenis aset tetap, maka harga perolehan gabungan harus dialokasikan menjadi harga perolehan setiap jenis aset tetap atas dasar nilai pasar relatif masing-masing jenis aset tetap. Berikut ilustrasinya. PT Ambarukmo didirikan pada awal bulan Juni 2006 dengan cara mengambil alih seluruh kekayaan PT Borobudur yang berupa tanah, bangunan, dan mesin seluruhnya dengan harga Rp7.500.000. Diketahui bahwa harga pasar tanah, bangunan, dan mesin pada saat itu masing-masing adalah Rp3 miliar, Rp4,5 miliar, dan Rp1,5 miliar. 1 bulan kemudian, perusahaan membeli sebuah peralatan dengan harga faktur Rp3 miliar, ditambah PPN 10% dan dikurangi potongan 2%. Biaya angkut dan biaya asuransi pengangkutan peralatan masing-masing sebesar Rp10 juta dan Rp200 juta harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk memasang dan menguji coba peralatan sampai dengan kondisi siap digunakan, dibutuhkan biaya sebesar Rp50 juta. Selanjutnya yang kedua ada perolehan aset tetap melalui pembelian angsuran. Harga perolehan aset tetap sama dengan jumlah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan dan menempatkan aset tetap sampai dengan kondisi siap untuk digunakan dalam operasi, seandainya aset tetap tersebut diperoleh secara tunai. Dengan kata lain, harga perolehan aset tetap yang diperoleh melalui pembelian angsuran adalah sebesar harga beli atau nilai tunainya. Unsur bunga yang terjadi akibat adanya utang pembelian angsuran tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aktiva tetap. Ilustrasi dari pembelian angsuran. Pada tanggal 5 Juni 2006, PT Cemara 7 membeli sebuah mesin dengan cara mengangsur dengan uang muka yang harus dibayarkan di depan atau DP sebesar Rp30 juta. Sisa pembayaran diangsur sebanyak 24 kali sebesar Rp5 juta per transaksinya yang dibayar setiap tanggal 5 yang mulai pada bulan Juni 2006. Nah, diketahui bahwa tingkat suku bunga efektif yang berlaku pada saat itu adalah 12% per tahun.
itu diskon faktor PV annuity due sebesar 21,45582. Nah, caranya adalah uang mukanya kan 30 juta. Lalu nilai tunai angsurannya 5 juta per transaksi dikali diskon faktornya 21,45582 sebesar 107.279,100. Itu ditambah jadi harga perolehan mesinnya sebesar 137.279,100. Lalu jumlah kas yang dibayarkan itu dapat dari UM plus angsuran, itu uang muka plus angsuran, berarti uang mukanya 30 juta plus 137.279,100 jadinya 150 juta. Lalu dikurangi oleh harga perolehan mesin sebesar 137.279,100. Jadi bunga yang dibayar di muka sebesar 12.720,900. Lalu yang ketiga ada perolehan aset tetap melalui pertukaran surat berharga. Harga pasar aset tetap sama dengan nilai wajar atau harga pasar dari surat berharga yang diserahkan atau nilai wajar aset tetap yang diperoleh. Mana yang lebih mudah untuk ditentukan secara objektif. Biasanya ini dicatat berdasarkan yang pertama nilai wajar aset diserahkan atau nilai wajar aset diterima. Perusahaan harus mengakui laba atau rugi pada saat pertukaran jika transaksinya mengandung unsur komersial. Nah, unsur komersial itu transaksi yang mengandung unsur komersial. Selanjutnya ada unsur komersial. Itu transaksi yang mengandung unsur komersial yang terjadi jika terjadi perubahan aliran kas di masa yang akan datang karena pertukaran tersebut, yaitu jika posisi ekonomi kedua pihak terjadi perubahan. Misalkan type of exchange-nya, exchange has commercial substance atau exchange lacks commercial substance, no cash received. Di accounting guidance-nya untuk yang pertama, the exchange has commercial substance to recognize gains and losses immediately. Kalau yang kedua, yang exchange lacks commercial substance, accounting guidance-nya itu defer gains, recognize losses immediately. Selanjutnya ada pertukaran apabila terjadi rugi. Itu perusahaan harus segera mengakui kerugian, baik pada pertukaran dengan atau tanpa unsur komersial. Asumsinya, perusahaan tidak akan mencatat aset di atas harga kasnya. Jika mereka melakukannya, berarti mereka menunda kerugian dan aset dinilai terlalu tinggi. Berikut adalah ilustrasi pertukaran jika terjadi rugi. Perusahaan menukarkan mesin lama dengan mesin baru. Pada pertukaran ini terkandung unsur komersial. Mesin lama memiliki nilai buku 8.000, itu didapat dari kos mula sebesar 12.000, dikurangi akumulasi depresiasi 4.000, dan nilai wajar 6.000. Harga mesin baru adalah 16.000. Perusahaan mendapatkan allowance sebesar 9.000 sehingga kas yang diserahkan sejumlah 7.000. Jadi untuk menghitung cost of new machine itu yang pertama list price of new machine 16.000 itu dikurangi dengan trade-in allowance for used machine sebesar 9.000. Jadi cost cash payment due-nya itu sebesar 7.000. 7.000 itu ditambahkan dengan 6.000 yaitu fair value dari mesinnya tadi. Jadi ketemu cost of new machine itu sebesar 13.000. Nah, untuk jurnalnya di debit itu yang pertama ada equipment sebesar 13.000. Setelah itu ada accumulated depreciation equipment sebesar 4.000. Setelah itu ada loss on disposal of equipment sebesar 2.000. Dan di kreditnya itu ada equipment 12.000 dan cash 7.000. Nah, loss on disposal of equipment ini didapatkan dari fair value-nya 6.000 dibandingkan dengan book value-nya 8.000. Jadi itu mengalami kerugian sebesar 2.000. Selanjutnya pertukaran situasi laba.
Perusahaan biasanya mencatat pertukaran aset tetap dengan unsur komersial sebesar nilai wajar aset tetap diserahkan dan langsung mengakui laba pada saat pertukaran. Ilustrasinya, perusahaan transportasi Nusantara menukarkan beberapa truk lama dengan truk baru. Nilai buku truk lama itu 42.000 didapatkan dari kos mula-mulanya sebesar 64.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 22.000. Truk lama mempunyai nilai wajar 49.000. PT Nusantara menyerahkan kas sebesar 11.000. Jadi kos truknya itu didapat dari fair value-nya 49.000 ditambah dengan cash yang dibayarnya 11.000. Jadi ketemu cost of truknya itu 60.000. Untuk jurnalnya di debit itu ada truk 60.000 dan ada accumulated depreciation truck sebesar 22.000 dan di kreditnya ada truck used 64.000. Setelah itu ada gain on disposal of trucks 7.000 dan ada cash 11.000. Nah, gainnya itu didapat dari fair value of used trucks-nya 49.000. Setelah itu dikurangi dengan book value-nya 42.000, itu didapat dari cost of used truck-nya 64.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya 22.000. Jadi ketemu gain-nya atau untungnya itu sebesar 7.000. Setelah itu pertukaran situasi laba tanpa unsur komersial. Jadi di sini diasumsikan pada saat pertukaran truk tidak terkandung unsur komersial. Pada situasi ini, PT Nusantara tidak diperkenankan mengakui laba pertukaran sebesar 7.000. Di sini untuk menghitung basis of truknya itu ada dua cara. Yang pertama itu dari fair value truknya 60.000 dikurangi dengan gain-nya sebesar 7.000. Jadi ketemu hasilnya 53.000. Atau dengan cara kedua yaitu dengan book value 42.000 ditambah dengan cash paid-nya sebesar 11.000. Hasilnya sama 53.000. Dan untuk jurnalnya di debit ada trucks itu 53.000 dan ada accumulated depreciation trucks 22.000 dan di kreditnya ada trucks used 64.000 dan ada cash 11.000. Jadi kesimpulan itu untuk menghitung laba atau rugi itu sama dengan nilai wajar aset diserahkan dikurangi dengan nilai buku aset diserahkan. Yang kedua, jika hasilnya rugi maka harus diakui, dan jika pada hitungannya laba maka diakui jika ada unsur komersialnya dan tidak diakui jika tidak ada unsur komersialnya. Selanjutnya ada biaya setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan harus dikapitalisasi jika dapat diukur dan dapat dipercaya dan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, yang dimaksud dengan mendapat keuntungan di masa yang akan datang itu antara lain menambah umur ekonomis, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan kualitas produksi. Berikutnya ada jenis-jenis pengeluaran. Jadi ada 4. Yang pertama itu penambahan. Ini tuh merupakan meningkatkan atau menambah aset yang ada. Yang kedua itu ada improvements and replacements. Ini merupakan penggantian dari aset yang sudah ada. Yang ketiga ada rearrangement and reorganization. Ini merupakan pemindahan aset dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang terakhir itu ada reparasi. Ini merupakan pengeluaran untuk mempertahankan aset pada kondisi yang sama. Jadi untuk jenis pengeluaran penambahan itu perlakuan akuntansinya adalah dengan kapitalisasi. Untuk improvement dan replacement itu perlakuan akuntansinya itu dengan hapus nilai aset lama ditambah dengan akumulasinya.
Setelah itu akui laba atau rugi dan kapitalisasi aset yang baru. Dan untuk rearrangement dan reorganization itu perlakuan akuntansinya diperlakukan sebagai biaya, dan untuk reparasi itu biasanya diakui sebagai biaya. Disposisi aset tetap. Jadi disposisi aset tetap bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan menjualnya, menukarnya, dihentikan dengan paksa, atau dihentikan. Biayanya itu didepresiasi sampai dengan disposisi. Nah, yang dimaksud dengan dihentikan di sini itu perusahaan mencatat laba atau rugi sebesar perbedaan asuransi yang diterima dengan mengganti dengan nilai buku aset yang dihentikan. Berikutnya ada latihan soal. Soal yang pertama itu ada soal E9.3, yaitu perusahaan Sedato mengikuti praktik penetapan harga inventarisnya di LCNRV berdasarkan item individual, yaitu item nomor 1320 dengan jumlah sebanyak 1.200 dan cost per unitnya 3,2 US dollar dan estimate selling price-nya itu sejumlah 4,5 US dollar. Cost to complete and sell-nya itu sejumlah 1,6 US dollar. Item nomor 1333, kuantitinya itu sejumlah 900 dengan cost per unit 2,7, estimate selling price-nya itu 3,4 dan cost to complete and sell-nya itu 1 US dollar. Selanjutnya item nomor 1426, itu kuantitinya sebanyak 800, cost per unitnya 4,5 US dollar, estimate selling price-nya itu sejumlah 5, cost to complete and sell-nya 1,4. Item nomor 1437 itu kuantitinya ada sebanyak 1000, cost per unitnya ada 3,6 US dollar, estimate selling price-nya itu ada 3,20 dan cost to complete and sell-nya itu 1,35. Item selanjutnya item nomor 1510, itu sebanyak 700 dengan cost per unitnya 2,25, estimate selling price-nya itu 3,25 dan cost to complete and sell-nya sejumlah 1,40. Selanjutnya item nomor 1522, kuantitinya itu sebanyak 500 dengan cost per unit sejumlah 3 US dollar dan estimate selling price-nya itu sejumlah 3,9, cost to complete and sell-nya itu 0,80. Selanjutnya item nomor 1573, kuantitinya itu sebanyak 3000 dengan cost per unit 1,80 US dollar dengan estimate selling price yaitu 2,50 US dollar dan cost to complete and sell-nya 1,20 US dollar. Yang item terakhir itu ada 1626 sejumlah 1000 dengan cost per unit itu 4,70 dan estimate selling price-nya itu 6 US dollar dan cost to complete and sell-nya itu 1,50 US dollar. Instruksinya, dengan menggunakan informasi di atas, tentukan jumlah inventaris perusahaan Sedato. Jawabannya sebagai berikut. Jadi, item nomor 1320 dengan cost per unit sejumlah 3,20 US dollar, yaitu net realizable value-nya 2,90 US dollar, didapat dari 4,50 dikurang dengan 1,60. LCNRV-nya yaitu 2,90 US dollar. Kuantitinya itu sebanyak 1.200 dan final inventory value-nya sebanyak 3.480 US dollar. Yang kedua, ada item nomor 1333 dengan cost per unit itu 2,70 US dollar, net realizable value-nya 2,40 US dollar, LCNRV-nya yaitu 2,40,
Kuantitinya sebanyak 900 dan final inventory value-nya yaitu sejumlah 2.160 US dollar. Yang ketiga ada item nomor 1426, cost per unitnya itu sebanyak 4,50 US dollar, net realizable value-nya sebanyak 3,60, LCNRV-nya sebanyak 3,60 dengan quantity sebanyak 800 dan final inventory value-nya sebanyak 2.880. Yang keempat, ada item nomor 1437 dengan cost per unit 3,60 dengan net realizable value-nya 1,85, LCNRV-nya 1,85 dan quantity-nya sebanyak 1000 dengan final inventory value-nya sebanyak 1.850. Dan selanjutnya ada item nomor 1510 dengan cost per unit 2,25, net realizable value-nya sebanyak 1,85, LCNRV-nya sebanyak 1,85 juga, quantity-nya sejumlah 700 dan final inventory value-nya sejumlah 1.295. Selanjutnya ada item nomor 1522 dengan cost per unit 3 US dollar dan net realizable value-nya yaitu 3,10 US dollar dengan LCNRV yaitu 3 US dollar, quantity-nya sejumlah atau sebanyak 500 dan final inventory value-nya yaitu 1.500 US dollar. Yang item selanjutnya ada 1573 dengan cost per unit 1,80 US dollar dengan net realizable value-nya 1,30 dan LCNRV-nya 1,30 US dollar juga dan dengan quantity sebanyak 3.000 menghasilkan final inventory value yaitu 3.900. Item yang terakhir ada item nomor 1676 dengan cost per unit 4,70 dengan net realizable value-nya 4,50 US dollar, LCNRV-nya juga sama yaitu 4,50 US dollar dengan quantity sebanyak atau sejumlah 1000 dan final inventory value-nya itu sebanyak 4.500. Jadi jika ditotalkan semua, final inventory value-nya yaitu sejumlah 21.565 US dollar. Soal selanjutnya ada soal S9.11. Prater Company mengalami kesulitan mendapatkan bahan curau untuk proses pembuatannya. Oleh karena itu, perusahaan menandatangani komitmen pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dengan pemasok terbesar bahan baku ini pada 30 November 2022 dengan harga yang disepakati sebesar 400.000 US dollar. Pada 31 Desember 2022, bahan baku telah cenderung harganya menjadi 375.000 US dollar. Nah, instruksinya, entry apa yang akan Anda buat pada 31 Desember 2022 untuk mengenali fakta-fakta ini? Berikut jawabannya, yaitu jurnalnya di debit ada unrealized holding gain or loss income yaitu 25.000 dapat dari 400.000 US dollar dikurang dengan 375.000 US dollar. Nah, kreditnya ada purchase commitment liability dengan sejumlah 25.000. Selanjutnya soal ketiga E9.19 itu soal metode laba kotor. Dipresentasikan di bawah ini adalah informasi yang berkaitan dengan Gerald Corporation untuk tahun saat ini. Dengan beginning inventory sebesar 600.000 euro, purchasesnya sebesar 1.500.000 euro. Jadi total goods available for sale-nya 2.100.000 dari 600.000 euro ditambah 1.500. Sementara itu sales-nya dia itu sebesar 2.300 euro. Instruksinya, hitunglah inventaris akhir dengan asumsi bahwa A. Laba kotor adalah 40% dari penjualan, B. Laba kotor adalah 60% dari biaya, yang C. Laba kotor adalah 35% dari penjualan, dan yang D itu laba kotor adalah 25% dari biayanya. Yang A,
gross profit atau laba kotor itu sebesar 40% dari penjualannya. Jadi total goods available for sale-nya itu kan sebesar 2.100.000 kan tadi. Terus dia jualnya itu sebesar total penjualannya itu sebesar 2.300.000. Jadi dikurang sama gross profit itu 40% dari sales menjadi 920.000. Jadi sales at cost-nya 1.380.000. Jadi ending inventory-nya sebesar 720.000 euro. Yang B itu laba kotor sebesar 60% dari harganya. Markup selling price-nya itu didapat dari 60% per 100% ditambah 60%. Jadinya markup on selling price-nya sebesar 37,5%. Caranya, total goods available for sale-nya itu tadi 2.100.000 euro, penjualannya itu sebesar 2.300.000 euro, dikurang sama gross profit atau laba kotor itu 37,5%, itu tadi markup on selling price dari penjualan sebesar 862.500. Dikurang sama sales-nya, jadi sales-nya itu sales at cost-nya sebesar 1.437.500. Jadi ending inventory-nya itu sebesar 662.500 dari 2.100.000 dikurang 1.437.500. Yang C, gross profit itu 35% dari sales-nya. Total goods available for sale itu sebesar 2.100.000, penjualannya sebesar 2.300.000, dikurang sama gross profit 35% dari sales-nya. Jadi 30% kali 2.300.000 sebesar 805.000. Jadi sales at cost-nya itu sebesar 1.495.000 dari 2.300.000 dikurang 805.000. Jadi ending inventory-nya itu sebesar 605.000 euro dari 2.100.000 itu total goods available for sale dikurang sama sales-nya yang sudah dikurangi sama gross profit 1.495.000 jadi 605.000. Dan yang D ada gross profit is 20% of cost. Jadi 20% dari cost-nya, dari harganya. Nah, itu perlu cari markup on selling price-nya. Dari 25% per 100% ditambah 25%. Jadi markup on selling price-nya itu 20%. Caranya, tadi total goods available for sale-nya sebesar 2.100.000, lalu ada sales-nya itu sebesar 2.300.000 dikurangi sama gross profit 20% of sales yang tadi sudah dihitung dengan markup on selling price itu sebesar 460.000. Jadi 20% kali 2.300.000 sebesar 460.000. Dikurang menjadi sales itu jadinya 1.840.000. Sehingga ending inventory-nya sebesar 260.000 dari 2.100.000 dikurang sama sales-nya 1.840.000. Jadi 260.000 untuk ending inventory-nya. Selanjutnya ada soal P94. Ini merupakan soal tentang penilaian pada nilai realisasi bersih. Jadi Finberg mewujudkan impian seumur hidupnya untuk menjadi pemilik kebun anggur ketika ia dapat membeli Hillside Vineyard di lelang An Estate pada Agustus 2022 seharga 750.000 euro. Finn mempertahankan nama Hillside untuk bisnis barunya. Pembelian itu beresiko karena musim tanam akan segera berakhir. Anggur harus dipanen dalam beberapa minggu ke depan, dan Finn memiliki pengalaman terbatas dalam melakukan panen anggur. Pada akhir kuartal pertama operasi, Finn merasa cukup baik tentang hasil awalnya. Panen pertama adalah sukses, 300 gantang anggur dipanen dengan nilai 30.000 euro berdasarkan harga komoditas lokal saat ini pada saat panen. Dan mengingat hasil yang kuat dari kebun-kebun anggur daerah selama musim ini, nilai bersih kebun anggur Finn telah meningkat sebesar 15.000 euro pada akhir kuartal. Setelah menyimpan anggur untuk waktu yang singkat,
Vin mampu menjual seluruh panen seharga 35.000 euro. Instruksinya, yang A, siapkan entry journal untuk aset biologis hillside tanaman meranggat anggur untuk kuartal pertama operasi. Nilai realisasi awal dan bersih adalah 750.000. Yang B, siapkan entry journal untuk anggur yang dipanen selama kuartal pertama. C, siapkan entry journal untuk mencatat penjualan anggur yang dipanen pada kuartal pertama. Yang D, tentukan efek total pada pendapatan untuk kuartal yang terkait dengan aset biologis hillside dan hasil pertanian. Dan yang E, melihat ke musim tanam berikutnya, Vin melakukan beberapa peramalan berdasarkan 2 perkembangan berikut. Yang pertama, permintaan diperkirakan akan meningkat untuk jenis anggur yang dihasilkan kebun anggurnya. Dan yang kedua, ada kebun anggur baru yang datang online yang akan meningkatkan pasokan selintingan berupa di pasar. Secara singkat, membahas bagaimana perkembangan ini cenderung mempengaruhi nilai aset biologis hillside dan hasil pertanian di musim tanam berikutnya. Jadi untuk jawabannya yang A itu jurnalnya di debit ada biological assets grape vineyard sebesar 15.000 dan di kreditnya ada unrealized holding gain or loss income sebesar 15.000. Yang B di debitnya ada grape inventory sebesar 30.000 dan di kreditnya ada unrealized holding gain or loss income sebesar 30.000. Yang C di debitnya ada cash sebesar 35.000 dan ada cost of goods sold sebesar 30.000 dan di kreditnya ada grape inventory 30.000 dan ada sales revenue 35.000. Untuk yang D itu kita menghitung total effect on income. Jadi itu didapatkan dari unrealized holding gain or loss income 15.000 ditambah dengan unrealized holding gain or loss income 30.000 ditambah dengan gross profit on sold grapes sebesar 50.000. Jadi total effect on income-nya itu sebesar 50.000 euro. Untuk yang E, peningkatan permintaan untuk jenis anggur yang diproduksi Vin harus meningkatkan harga jual yang diterima untuk anggur, meningkatkan nilai anggur yang dipanen karena nilainya didasarkan pada harga komoditas saat ini dan meningkatkan potensi bahwa panen penuh akan dijual. Kebun anggur baru yang akan datang pada baris tahun depan akan memiliki efek negatif pada nilai setiap peningkatan kebun anggur dan nilai anggur yang dipanen. Kebun-kebun anggur baru juga dapat meningkatkan pasokan dan menurunkan harga sebagai hasilnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.